Di sebuah desa, tepatnya di pinggiran persawahan, tinggallah sepasang anak manusia, yaitu sepasang suami istri. Sang suami bernama Suparno, sedangkan sang istri bernama Tukinem. Mereka memiliki seorang anak yang masih kecil, sekitaran umuran 3 tahun. Dia sangat lucu dan menggemaskan serta cantik, bernama Wulandari. Mereka hidup sangat bahagia sekali, meskipun dalam keadaan sangat sederhana dan hidup seadanya. Suparno bekerja sebagai buruh tani, sedangkan sang istri Tukinem hanya bekerja berkebun di samping rumah. Kebun di samping rumah meskipun tidak luas, mereka tanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan sebagai penyambung kehidupan sehari-hari. Suparno memiliki istri yang sangat cantik sekali, meskipun pakaiannya sederhana, memakai rok panjang dan memiliki rambut yang panjang, cuma diikat dengan karet gelang. Ia memiliki kulit yang putih, bersih, dan sangat menarik. Mereka hidup sangat bahagia sekali, meskipun dalam keadaan kesederhanaan, hingga pada suatu ketika kebahagiaan mereka terusik. Pada suatu pagi, ketika sang istri Tukinem pergi berbelanja ke warung seberang rumah, dia bertemu dengan seorang teman yang bernama Sulastri. Mereka lama tidak bertemu. Akhirnya mereka bersenggama berbincang-bincang hingga saling menanyakan kabar mereka masing-masing. Disitulah awal mula bencana keluarga muncul. Di dalam perbincangan, Sulastri menawarkan kepada Tukinem bagaimana jika dia diberikan pekerjaan ikut pergi ke kota besar. Dengan dalih dan alasan macam-macam, Sulastri menawarkan pekerjaan kepada Tukinem. Mungkin kelak bisa merubah nasib mereka bersama keluarga di kampung. Tukinem pun hanya bisa mengangguk-ngangguk dan dia berkata kepada Sulastri dengan nada setuju, tapi dengan syarat meminta izin kepada suami dan anaknya dahulu. Begitu perbincangan mereka selesai, Tukinem segera cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Tukinem bilang kepada suaminya Suparno bahwa dia minta izin untuk ikut temannya pergi ke kota merubah nasib. Awal mulanya Suparno tidak memberi izin kepada sang istri untuk pergi merantau ke kota, tapi dengan nada yang sangat memelas dan merintih, istrinya terus merayu suaminya supaya memberi izin dia untuk pergi ke kota. Dengan nada yang sangat berat, akhirnya
Suparno memberi izin istrinya untuk pergi ke kota. Selang berapa hari, dengan bekal seadanya, akhirnya Tukinem pun pergi ke kota bersama sahabatnya Sulastri. Waktu berlalu begitu cepat. Selang beberapa hari, Tukinem sudah sampai di kota. Dia menulis surat untuk suaminya bahwa dia sudah sampai di kota dan mengabarkan bagaimana keadaan di kota, serta menceritakan begitu banyak mobil dan sepeda motor berlalu lalang di kota. Sesampainya di kota, Tukinem bertanya kepada Sulastri, "Hei Sulastri, kita sudah sampai di kota. Lantas aku bekerja sebagai apa?" Sulastri hanya tersenyum dan menjawab, "Tenanglah, nanti aku perkenalkan dengan bos saya yang sangat kaya raya. Pekerjaanmu sangat mudah, kamu tinggal menuruti apa kata bos saya itu. Sudah, sekarang beristirahatlah di tempat saya ngekos. Besok saya akan perkenalkan dengan bos saya," begitu kata Sulastri. Dan Tukinem pun hanya mengangguk-angguk saja. Dan keesokan harinya, benar, Tukinem diajak Sulastri keluar rumah dan pergi naik taksi. "Kita mau kemana?" tanya Tukinem. "Sudahlah, nanti akan tahu sendiri," begitu kata Sulastri. Akhirnya tibalah di sebuah villa yang sangat besar. Sulastri memencet bel rumah tersebut. Keluarlah seorang lelaki setengah tua dan berpakaian sangat rapi. "Mari, silahkan masuk." Sesampai di dalam, mereka dipersilakan duduk oleh seorang ibu-ibu setengah tua, tapi berpakaian ala anak muda, memakai celana pendek dan memakai singlet. Dan ibu-ibu tersebut berjalan masuk kembali. Selang beberapa saat, ibu-ibu tersebut keluar membawa 2 gelas minuman dan disuguhkan kepada Sulastri dan Tukinem. "Mari, silakan minum." Sulastri dan Tukinem mengangguk-angguk ramah, lalu meminum minuman tersebut. Selang beberapa waktu, muncullah laki-laki setengah tua itu dari dalam rumah tersebut. Laki-laki tersebut mendekati Sulastri dan membisikkan sesuatu kepada Sulastri. Sulastri pun mengangguk-angguk. Di dalam membisikkan sesuatu itu, laki-laki setengah itu sambil mengulurkan tangan memberikan amplop yang sangat tebal. Sulastri pun mengangguk-angguk. Setelah itu Sulastri berdiri dan mengajak Tukinem berpamitan. Setelah sampai luar, Tukinem bertanya kepada Sulastri, "Kita mau kemana?" "Sudahlah, kamu ikut saja," begitu kata Sulastri. Mereka berdua berjalan. Setelah sampai di suatu jalan raya, Sulastri menengok kiri kanan mencari sesuatu.
Sulastri lalu mengulurkan tangan. Ternyata Sulastri menghentikan sebuah taksi. Lalu mereka berdua masuk ke dalam taksi, dan Sulastri berkata kepada sopir, "Kita pergi ke sana." Begitu kata Sulastri. Sampai di perjalanan, mereka hanya terdiam sejenak. Tibalah di sebuah dan berhenti di depan bangunan yang sangat besar. Tukinem lalu bertanya, "Kita mau kemana? Kita akan masuk ke dalam rumah ini. Ini tempat apa?" "Ini salon. Kita pergi ke salon untuk merubah penampilan kamu." Lalu Tukinem hanya diam dan mengangguk-angguk saja. Sesampai di dalam, mereka disambut oleh penjaga salon dan dipersilahkan duduk. "Ada apa, Mbak? Mau potong atau mau rias?" tanya petugas salon. Lalu Sulastri berkata kepada penjaga salon, "Tolong, Mbak, rubah penampilan anak ini menjadi ala orang kota, Mbak." "Oh iya, silahkan duduk." Begitu kata penjaga salon. Singkat cerita, penampilan Tukinem setelah keluar dari salon sangat jauh berbeda. Dulu yang rambutnya panjang sekarang menjadi pendek dan berubah agak kemerahan. Dan penampilan pakaiannya juga berubah. Sekarang dulu memakai rok panjang, sekarang memakai rok yang sangat pendek. Setelah itu Tukinem berkata kepada Sulastri, "Lantas kita mau kemana lagi?" "Kita kembali ke tempat bos saya tadi." Tukinem hanya mengangguk-angguk saja. Setelah sampai ke rumah bosnya tadi, Tukinem disuruh duduk oleh pembantu rumah tangga ibu-ibu tersebut. Keluarlah lelaki setengah tua yang menyuruh Sulastri pergi merias wajah Tukinem yang tadi. "Bagaimana kabarnya? Kamu terlihat cantik sekali," kata bosnya Sulastri. "Terima kasih, bos," kata Sulastri. Setelah itu Tukinem diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Tukinem bertanya-tanya, "Kita mau kemana?" Kata Sulastri, "Ya sudahlah, menurut saja, nanti kamu akan dapat uang banyak." Setelah sampai kamar, Tukinem disuruh minum segelas air putih. "Ini sebagai tanda terima kasih kamu sudah mau bekerja sama saya," kata bos tersebut. Tukinem lalu meminum. Dengan setengah sadar, ternyata yang diminum adalah minuman yang memabukkan. Setelah itu Tukinem tidak sadarkan diri. Disitulah awal mula kehormatan Tukinem dirampas oleh lelaki bejat itu. Setelah selesai, lelaki itu melampiaskan nafsu bejatnya. Dia lalu keluar menemui Sulastri. "Sulastri, aku sudah selesai. Sekarang rapikan pakaian Tukinem." "Iya, bos." Sulastri lalu masuk ke kamar dan merapikan pakaian Tukinem yang acak-acakan. Setelah sadar, Tukinem diajak pulang ke kos-kosan oleh Sulastri. Singkat cerita, waktu berlalu sudah begitu cepat. 3 tahun Tukinem bekerja di kota sebagai pelampias nafsu seorang laki-laki bejat. Sekarang Tukinem sudah terseret terlalu jauh ke lembah hitam. Penampilan pun berubah. Pahanya yang dulu begitu mulus sekarang
ada tato kupu-kupu dan lengannya ada tato bunga-bunga. Sewaktu-waktu dia berbincang dengan Sulastri, Tukinem berkata, "Hai Sulastri, aku sudah lama ikut kamu ke kota. Aku sangat rindu kepada keluargaku. Aku ingin berjumpa suamiku dan anakku. Sekarang mungkin sudah besar. Izinkan aku besok pulang ke kampung." "Oh begitu, ya, nanti akan saya belikan tiket pulang ke kampung," kata Sulastri. "Sekarang tidurlah, besok pagi akan aku urus tiket kamu." Tukinem pun mengangguk-angguk. Sulastri lalu memberikan amplop yang sangat tebal kepada Tukinem. "Ini gajimu selama ini yang kau titipkan padaku. Mungkin isinya sekitar 10-20 juta rupiah diberikan kepada Tukinem." Tukinem berkata, "Kok banyak sekali? Saya baru kali ini memegang uang yang sangat banyak." "Sudahlah, itu tidak seberapa. Kalau kamu mau bekerja lagi seperti ini, kamu akan lebih banyak lagi mendapatkan uang." Tukinem berterima kasih sambil mengangguk-angguk. Keesokan harinya, Tukinem pulang naik bis. Selang beberapa waktu sesampainya di rumah, disambut oleh suami dan anaknya. Suami dan anaknya begitu melihat Tukinem sangat terkejut. "Penampilan kamu sangat berubah. Ini penampilan kota ya?" kata suaminya. "Oh iya mas, ini seragam aku saat bekerja di kota." Suaminya lalu bertanya, "Kamu bekerja sebagai apa?" Tukinem menjawab, "Pekerjaanku sangat mudah mas. Pekerjaanku sangat ringan. Di sana menjabat sebagai wakil ibu rumah tangga. Jika istri bos saya tidak ada, saya yang mewakili," kata Tukinem. Tiba-tiba anaknya yang kecil menyela, bertanya kepada ibunya, "Ibu, itu rambut kamu kok berubah jadi merah?" Lalu Tukinem menjawab pertanyaan anaknya, "Iya nak, di kota besar cuacanya sangat panas, maka dari itu rambut ibu berubah menjadi merah." "Ibu, saya bertanya lagi, boleh enggak?" "Boleh." "Kenapa tangan ibu ada gambar bunga dan di paha ibu kok ada gambar kupu-kupu?" "Oh ini nah, di sana ibu juga dekat dengan anak kecil, cucu bos ibu. Sering anak itu mendekati ibu dan mencoret-coret paha ibu serta tangan ibu dengan pulpen nak. Pulpen di sana sangat berbeda. Begitu dicoret-coret, tidak bisa hilang selamanya." Anak itu hanya mengangguk-angguk saja. Suami Tukinem juga mendengar, yaitu Suparno. Karena begitu lugunya Suparno, diberi penjelasan begitu dengan istrinya ketika ditanya anaknya. Dia hanya mengangguk-angguk saja.